Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama saya. Yang kemarin kita udah membahas pembelajaran interaktif mengenai hadis niat. Jadi di sini tuh kita akan membahas kuis interaktif, bukan lagi materi tapi kuis interaktif mengenai materi hadis, yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam UTS semester 1. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cici Hardianti. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tepatnya berasal dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini adapun saya ingin memenuhi tugas dari Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Abdul Muin selaku Bapak mata kuliah hadis. Di sini pun adalah tugas untuk memenuhi UTS semester 1. Kita langsung aja ya teman-teman. Di sini ada pun yang akan kita bahas kuis mengenai materi hadis, yaitu ada 4 materi. Yang pertama mengenai terminologi hadis, yang kedua hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yang ketiga yaitu hadis Arba'in Nawawi yang kedua, dan yang kuis materi yang terakhir yaitu ada hadis Arba'in Nawawi yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke kuis materi yang pertama, yaitu terminologi hadis. Oke teman-teman, dari soal pertama yaitu wahal ataka hadisul Musa. Ayat di atas menggambarkan penggunaan hadis dari sudut kebahasan Al-Quran, yaitu A. Cerita sejarah, B. Sejarah Rasul, C. Cerita duniawi, dan D. Komunikasi religius. Ayo teman-teman, menurut teman-teman jawabannya apa yuk? Oke, jika teman-teman menjawab dari B, salah. C juga salah, D juga salah. Dan yang benar pasti teman-teman tahu kan? Ya, yang benar itu ada di option A, cerita sejarah. Jadi ayat di atas itu menggambarkan penggunaan hadis dari sudut kebahasan Al-Quran, yaitu dari segi sudut pandang cerita sejarah. Kita lanjut aja ke soal kedua, yaitu sunnah secara etimologi adalah A. Berada di jalan Allah, B. Perintah Rasul, C. Jalan yang lurus dan berkesinambungan, D. Perkataan Rasul. Oke, ayo teman-teman, menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, jadi dari soal kedua jawaban yang benar itu ada di C. Ya, secara etimologi sunnah adalah jalan yang lurus dan berkesinambungan. Oke, kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga yaitu perbedaan khabar dengan athar adalah titik. Ayo teman-teman tebak dari option A, B, C, D mana jawaban yang benar? Oke, ya jadi dari soal ketiga jawaban yang benar itu adalah option D. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan khabar dengan hadis itu adalah hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Kita lanjut ke materi kuis yang kedua, yaitu ada kuis mengenai materi hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yaitu tentangnya. Oke, soal pertama kita lihat bersama-sama teman-teman. Arti hijrah yaitu hajaroh menurut bahasa adalah A. Batu, B. Pergi, C. Lari, D. Pindah. Ayo teman-teman, ini soalnya gampang loh. Coba teman-teman jawab. Pindah, oke. Kita lihat option D, pindah. Teman-teman pintar sekali. Dan yang jawaban benar itu adalah D, pindah, yaitu hajaroh menurut bahasa adalah pindah. Kita lanjut soal kedua. Arti kata yusibuha au amaroti yang kihuha dari garis yang dibawahi yaitu yang kihuha. Menurut teman-teman artinya apa? A. Yang diasuhnya, B. Yang diusirnya, C. Yang dinafkahinya, dan D. Yang dinikahinya. Ya, jawabannya adalah D. Yang dinikahinya. Karena yang kihuha kata dasarnya adalah nakahanika.
nikah ya. Kita lihat option D, kita cek sama-sama teman-teman. Iya benar, jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah D, yang dinikahinya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar titik-titik. A. Matanya, B. Niatnya, C. Lisannya, D. Sikapnya. Ini soal yang gampang loh teman-teman. Oke, dari soal nomor 3, jawaban yang benar itu adalah B. Niatnya. Kita cek sama-sama ya teman-teman. Oke, maksud kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi hadis Arba'in Nawawi yang kedua, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita sama-sama cek ya. Soal pertama, mengapa malaikat Jibril menyamar menjadi manusia biasa dan mendatangi Rasul serta sahabatnya? Oke, di sini ditanya alasan kenapa ya kan malaikat Jibril. Dari option A, ingin menguji makhluk Allah, B, untuk mengajarkan agama Islam, C, karena rindu dengan Rasulullah, D, ingin menyampaikan tanda-tanda kiamat. Kalau teman-teman udah paham hadis Arba'in Nawawi yang kedua ini, pasti paham maksud dari malaikat Jibril kenapa datang kepada Rasul. Oke, yaitu jawaban yang benar adalah B, untuk mengajarkan agama Islam. Kita cek sama-sama ya, benar apa salah. Benar. Dan kita lanjut ke soal kedua. Adapun maksud seseorang yang bertelanjang kaki, dada, miskin, dan pengembala domba adalah A. Musafir, B. Pedagang Madinah, C. Orang Quraisy, dan D. Orang Arab Badui. Ayo teman-teman, tebak. Jawaban dari soal nomor 2 adalah, kita cek sama-sama ya. Kalau dia option A, salah. Kalau pedagang Madinah, juga salah. Kalau orang Quraisy, salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. Orang Arab Badui. Jadi maksud dari orang yang bertelanjang kaki dalam hadis Arba'in yang kedua itu adalah orang Arab Badui. Kita lanjut ya teman-teman, soal yang ketiga. Pengertian ihsan dalam hadis kedua adalah titik. Ini definisi ihsan ya menurut hadis, bukan menurut bahasa. Jadi pengertian ihsan dalam hadis kedua itu adalah, ya jawabannya adalah C. Kita lihat sama-sama ya. Nah, pengertian ihsan dalam hadis kedua itu adalah melakukan ibadah seakan-akan Allah melihatnya dan dia melihat Allah. Jadi dia percaya bahwa dia lakukan itu semua itu karena dia percaya akan adanya Allah. Masuk kita ke kuis materi yang terakhir, yaitu hadis Arba'in Nawawi yang ketiga tentang rukun Islam. Kita sama-sama cek ya teman-teman. Soal pertama, wa ita'iz zakah. Arti kata yang di atas adalah A. Menunaikan zakat, B. Membagi zakat, C. Siapa yang berhak mendapat zakat, dan D. Menerima zakat. Ayo teman-teman, coba ayo. Apakah menunaikan zakat? Apakah menerima zakat? Coba kita lihat. Menerima zakat, kita cek. Salah teman-teman, bukan menerima zakat. Coba membagi zakat. Juga salah. Kalau dia A, nah, jadi wa ita'iz zakah, arti kata di atas adalah menunaikan zakat. Masuk kita ke soal kedua. Apa perbedaan hadis kedua dengan hadis ketiga Arba'in Nawawi? Nah, di hadis kedua Arba'in Nawawi yang kita ketahui juga ada membahas tentang rukun Islam kan, yang dimana mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan naik haji. Jadi apa perbedaannya sama hadis ketiga ini? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab B, hadis kedua menjelaskan tentang rukun iman, hadis ketiga menjelaskan tentang rukun Islam. Kita cek sama-sama ya. Salah. Kita lihat C. Nah, benar. Jadi perbedaan hadis kedua dengan hadis ketiga Arba'in Nawawi adalah, kalau di hadis kedua dia menjelaskan tentang Islam itu ada 5. Sedangkan hadis ketiga menjelaskan kelima perkara tersebut adalah rukun Islam. Jadi di hadis ketiga itu lebih diperjelas. Maksud dari hadis kedua itu adalah kalau dia rukun Islam itu merupakan perkara ataupun pondasinya. Kita lanjut soal ketiga ya teman-teman. Siapakah yang meriwayatkan hadis ketiga Arba'in? Ini mudah loh. Oke, ada yang jawab B,
Jawabannya adalah Imam Nawawi. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai hadis interaktif tentang materi hadis semester 1 dari kelas komunikasi penyiaran Islam A. Saya sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman jika ada salah kata ataupun ucapan saya yang tidak enak, karena sesuatu yang benar itu datang dari Allah dan salah itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu jika ada kesalahan kata, dan semoga yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.